Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Saudara-saudara dan sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah hadis tentang iman, Islam, dan ihsan. Hadis ini merupakan sebuah pelajaran mendasar yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat malaikat Jibril alaihi salam kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang disaksikan oleh secara langsung para sahabat-sahabat pilihannya. Ditanyakan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah Islam? Mal Islam? Al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimas salata wa tu'tiyaz zakata wa tasuma Ramadan wa tuhajjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Apakah Islam itu? Islam adalah engkau bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah dan bahwasanya Nabi Muhammad utusan Allah, dan mendirikan sholat, memberikan zakat, siam di bulan Ramadan, haji ke Baitullah jika engkau mendapat jalan. Lalu ditanyakan pula tentang iman. Mal iman? Al-imanu an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Apakah iman itu? Iman adalah engkau percaya pada Allah dan malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, utusan-utusannya, dan hari akhir, dan juga beriman dengan ketentuan baik dan buruknya. Lalu ditanyakan tentang ihsan. Mal ihsan? Apakah ihsan itu? Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Beliau mengatakan, engkau beribadah kepada Allah seolah engkau melihatnya, dan jika engkau tidak bisa melihatnya, engkau yakin bahwa Allah pasti melihatmu. Saudara dan sahabatku, rahimakumullah. Marilah kita lihat, kita introspeksi, apakah kita sudah berihsan dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama, berihsan di dalam menjalankan sholat, menyiapkan kesucian kita, baik dari hadas maupun najis. Kita lihat tempat kita lihat pakaian kita, aurat kita, waktu-waktu sholat kita. Persiapan yang disiapkan dengan sedemikian rupa, dimanapun dan kapanpun kita harus menjalankan ibadah sholat. Kita persiapkan semua dengan sebaik-baiknya. Di manakah nanti kita akan sholat? Apa kita sudah membawa alat sholat? Dan juga bagaimana suci ataukah tidak diri kita maupun tempat yang akan kita pakai untuk sholat. Begitu juga dalam keadaan tertutup pun, aurat kita tetap harus kita tutup. Itulah cara kita berihsan kepada Allah dalam menjalankan ibadah sholat. Kedua, di dalam beribadah puasa, berihsan dalam beribadah puasa, kita mulai dari niat, di mana seperti niat di bulan suci Ramadan harus
kita niatkan sebelum menjalankan ibadah puasa, karena ini merupakan ibadah puasa fardu. Oleh karenanya, pada bulan suci Ramadan ini telah kita niatkan dari awal bulan suci Ramadan. Kita niatkan nanti sampai akan berakhir pada akhir bulan suci Ramadan. Setiap niat dari awal niatnya puasa, andai kata waktu niat itu telah berlangsung sedangkan kita lupa untuk berniat puasa, otomatis puasanya itu tidak sah. Dan meskipun kita telah menjalankan ibadah puasa dari mulai terbitnya fajar sampai dengan nanti maghrib, namun puasanya besok harus kita qodho pada selain bulan Ramadan. Begitu juga andai kata dalam batalnya puasa, setiap orang, setiap niat, setiap puasa adalah miliknya, sebagaimana firman Allah, as-shaumu li, sholat adalah milikku, di mana transaksi kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kita niatkan dalam hati dan juga persiapkan dan juga kita jalankan. Andai kata ada sesuatu yang membatalkan puasa, tentunya kita merasa bahwa puasa kita tidak sah. Seumpama andai kata kita berkumur, kemudian ada sesuatu yang masuk di mulut atau air itu tertelan, otomatis puasa kita batal. Namun meskipun hal itu tidak terlihat orang lain, namun tetap akan kita qodho di bulan yang lain, di lain bulan puasa. Begitu pula andai kata imsak telah datang atau subuh telah datang, meskipun ada sesuatu yang masih ada di mulut kita, belum sempat tertelan, ada azan yang sudah berkumandang, otomatis harus kita memuntahkan, tidak boleh kita tawar untuk kita telan sedikit pun. Begitulah transaksi kepada Allah. Akan kita lihat bagaimana ihsan kita dalam beribadah puasa, apalagi puasa wajib di bulan suci Ramadan. Ketiga yaitu berihsan dalam zakat, di mana zakat fitrah akan kita jalankan, akan kita berikan sebagaimana apa yang telah kita makan pada hari-hari yang biasanya. Umpamanya kita setiap hari makan beras yang sangat bagus, umpamanya rojo lele. Kita akan memberikan zakat fitrah sesuai dengan apa yang kita makan. Janganlah kita memberikan lebih rendah kualitasnya karena diberikan kepada orang lain daripada apa yang kita makan sehari-hari. Begitu pula jangan dalam zakat mal, di mana zakat mal itu yang tahu hitungannya adalah kita sendiri. Yang tahu yang sebenarnya adalah Allah yang memberi harta yang telah diberikan kepada kita. Dengan demikian, perhitungan kita kepada Allah yang akan kita berikan pada sama manusia janganlah dikurangi dari apa yang telah diberikan Allah kepada kita. Karena kita selalu meminta rezeki yang tambah, nah otomatis kita juga akan memberikan sesuatu atau yang bermuka zakat mal yang akan kita tambahkan pula dari rezeki yang telah kita dapat oleh Allah. Demikianlah kita berihsan dalam ibadah zakat. Keempat adalah haji. Dalam ihsan dalam beribadah haji, di mana dalam kita berpakaian ihram, kemudian kita merawat, jangan sampai kita melanggar larangan-larangan dalam ihram. Begitu juga umpamanya dalam beribadah
tawaf maupun sa'i umpamanya. Kita jangan menipu diri atau menipu pada Allah. Umpamanya bilangan yang baru sedikit kemudian dia mengatakan bilangan sudah cukup, padahal karena capek umpamanya begitu. Hari baru 6 bilangan dia sudah mengatakan bahwa itu bilangan ketujuh atau dan lain sebagainya. Haji di mana ada rukun, wajib dan juga sunnah-sunnahnya yang akan dipenuhi dengan ikhlas karena kita merasa harus berihsan kepada Allah, karena yang mengawasi adalah Allah, yang menjalankan kita, yang memberikan petunjuk, yang memberikan sampai kita ke Baitullah untuk menjalankan ibadah haji maupun umrah atau ibadah-ibadah yang lain. Begitu juga dalam hal muamalat, kita jangan sampai menipu diri kita sendiri, menipu pada orang lain, dan juga jangan sampai kita merasa bahwa itu luput dari pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dimana dalam hal ilmu thariqah dikatakan sebagai muraqabah mutlak, yang disebut sebagai muraqabah mutlak, di mana harus yakin bahwa fa innahu yaraka, bahwasanya Allah lah yang melihatmu, Dia melihatmu. Demikianlah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya dan maslahatnya. Kalau ada kekurangan dan kekhilafan dalam penyampaian, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.